Berdasarkan konsultasi saya dengan para advokat saya, pertama, saya tidak akan melakukan restoratif justice. Tolong ya. Kedua, saya akan melakukan perlawanan. Siap. Ketiga, saya tidak akan menerima plea bargain. Itu ya, terdakwa ya, sudah dibacakan dakwaannya. Apakah saudara mengerti? Sudah paham mengerti? Ya, Yang Mulia izinkan saya untuk berkonsultasi dengan advokat saya. Silahkan. Yang Mulia izinkan saya menjawab. Jadi secara bahasa saya memahami, saya mengerti, tetapi secara substansi saya banyak yang tidak memahami. Begitu ya. Apa perlu dijelaskan lagi? Kalau bahasa kan paham ya. Betul, berarti ya. kan yang tadi dibacakan saudara mengerti. Secara Intinya kan bahasa. seperti itu ya. Mengenai isi materinya nanti ada ininya sendiri ya, mekanismenya sendiri. Nah, agar tidak bolak-balik nanti konsultasi dengan penasihat hukumnya, advokatnya ya, begini terdakwa ya. Dari yang dibacakan tadi dakwaan, ada beberapa pasal dakwaan yang memenuhi ketentuan pasal 204 ayat 5, ancaman di bawah 5 tahun ya. Saudara bisa melakukan atau mengupayakan perdamaian dengan korban. Kedua ya, itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 mengatur demikian. Kemudian apabila tidak, apakah saudara akan mengakui dakwaan sesuai dengan ketentuan pasal 205 ayat 1 atau ya 206 ayat 1 saudara akan mengajukan perlawanan. Begitu ya. Silahkan konsultasikan ke penasihat hukum advokatnya. Ya, silakan. Siap Yang Mulia. Ya, tolong ya, tadi sudah diberikan. Akan dijawab sendiri atau ke advokat, tim advokatnya? Izin Yang Mulia, saya akan Iya. menjawab sendiri. Oh, silakan. Jadi berdasarkan konsultasi saya dengan para advokat saya, pertama, saya tidak akan melakukan restoratif justice. Tolong ya. Ini ya. Sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2020 serta dalam KUHP juga sudah diatur tidak boleh melakukan langsung bereaksi terhadap entah itu keterangan saksi, keterangan terdakwa atau apa yang terjadi di persidangan. Bagi pengunjung seperti itu, tolong ditaati ya, biar persidangan ini berjalan dengan tertib. Tidak boleh bersorak-sorai di dalam persidangan. Intinya seperti itu. Hormati juga terdakwa sedang melakukan apa yang menjadi haknya akan diutarakan di sini. Jadi tolong dihormati ya. Silahkan dilanjutkan terdakwa. Izin Yang Mulia, pertama saya tidak akan melakukan restoratif justice. Iya. Kedua, saya akan melakukan perlawanan. Siap. Ketiga, saya tidak akan menerima plea bargain. Iya. Gitu ya. Siap. Jadi akan mengajukan perlawanan begitu ya. Waktu berapa lama untuk tim advokat? Maaf Yang Mulia,
Saya akan tekan. Kami belum bisa memberikan jawaban sebelum mendapatkan berita acara. Kapan berita acara akan diberikan kepada terdakwa? Kami akan dapatkan, baru kami akan berikan jawaban. Lengkap yang mulia, yang lengkap. Yang lengkap. Kapan diserahkan biar saya juga tahu waktunya untuk memberikan kesempatan pada tim advokat. Izin yang mulia menjawab. Untuk permintaan dari penasihat hukum terhadap turunan berita acara pemeriksaan, kami bisa memberikan hari ini yang mulia. Hari ini. Siap. Begitu ya. Kami mohon yang lengkap yang mulia, karena kemarin sore sudah kami salah satu advokat kami datang ke sana, hanya diberikan sebagian. Karena kami melihat sendiri pada waktu penyerahan itu hampir 1,5 meter. Tapi yang diberikan ya seperempatnya yang akan diberikan. Oleh sebab itu kami minta keseluruhan lengkap sehingga kami bisa mempunyai dasar untuk perlawanan. Begitu ya. Penuntut umum izin menjawab yang mulia. Untuk di dalam KUHP yang baru hanya terdapat berita acara pemeriksaan yang bisa kami berikan yang mulia. Izin. Yang mulia, itu tadi melakukan korupsi kata-kata dari KUHP yang mulia. KUHP itu menyebutkan, memberikan, menyerahkan itu sama ke pengadilan, ke penyidik, ke advokat itu sama, gak ada perbedaannya. Tolong dibaca baik-baik pasal 75 ayat 1 KUHP, ayat 6 KUHP. Begitu pula kalau kita gunakan KUHP lama 143 itu jelas di penjelasannya, dan dimaksud berkas perkara itu termasuk berita acara pemeriksaan. Apakah kita mau menjalankan KUHP dengan konsekuen apa tidak? Supaya kami itu bisa bersidang secara komprehensif yang mulia, secara fair dan objektif. Nah, bagaimana kami hanya diberikan sebagian sehingga kami tidak bisa memberikan perlawanan secara tuntas. Ya. Ini salinan surat pelimpahan beserta surat dakwaan disampaikan ya kepada terdakwa lah ya, advokat, bersama dengan penyampaian surat pelimpahan tersebut ke pengadilan negeri. Surat pelimpahan. Nah, biasanya kan yang diperlukan itu kan Bapak memerlukan BAP saksi dan sebagainya. Iya. Apa bukti surat dokumen surat-surat lain yang lain juga diperlukan? Ya pasti itu kan barang bukti yang mulia. Seperti link-link ini kan juga barang bukti. Iya, berarti saudara memerlukan semua dengan daftar barang bukti. Apa gitu salahnya? Ya? Kenapa ada yang disembunyikan? Ada apa ini? Gitu loh. Maka kami ingin semuanya terbuka. Karena ini adalah bukan masalah mereka, juga masalah masyarakat Indonesia yang mulia, yang menginginkan persidangan secara objektif. Berarti harus lengkap gitu maksudnya? Iya, siap. Sama yang diserahkan ke sini? Nah, ya otomatis dong. Ini kan kita sekarang bertiga. Ada yang mulia, ada jaksa, ada kami. Masa yang mulia diserahkan mereka kami tidak tahu? Seharusnya kenapa? Pertanyaan saya, alasannya apa? Kok tidak diserahkan semua? Apa yang disembunyikan? Big question mark ini. Tanda tanya besar. Ada apa? Mohon ditetapkan yang mulia. Ya. Jadi berita acara pemeriksaan biasanya yang diminta, karena itu nanti berhubungan dengan kami minta keseluruhan ya. Baru kami akan putuskan apakah akan melakukan perlawanan atau tidak. Jadi begini, kalau tadi kan sudah disampaikan oleh terdakwa tadi ya, kalau akan melakukan perlawanan, ya. Tinggal saya akan memberikan waktunya, ya. Gitu ya Pak ya, tim advokat ya, kita berikan waktu 1 minggu cukup. Selama kami belum menerima berita acara pemeriksaan secara lengkap, maka kami belum bisa memberikan waktu kapan kami akan berikan perlawanan. Bisa diserahkan hari ini? Mohon izin majelis hakim. Kami menanggapi terhadap acara agenda hari ini, bahwa kita pembacaan surat dakwaan, dan selanjutnya tadi majelis hakim sudah menyampaikan terhadap hak-hak terdakwa melalui MKR. Nah, selanjutnya tadi terdakwa juga sudah menyampaikan akan melakukan perlawanan. Nah, untuk selanjutnya seharusnya itu agendanya perlawanan. Perlawanan terhadap apa? Terhadap surat dakwaan yang kita bacakan. Bukan terkait dengan berkas perkara.
Jadi kalau alasannya tidak bisa melakukan perlawanan Majelis, karena berkas ini perkara, link- itu mengada-ngada majelis hakim. Majelis, Terima kasih. Link ini kan hanya link, kita nggak tahu apa isi link itu. Apa majelis juga tahu? Saya yakin juga tidak tahu. Ini kan berbicara sesuatu bukti. Semua yang ada di sini ini bukti semua. Kalau bukti-bukti tidak diberikan pada kami, bagaimana kami bisa melakukan perlawanan, majelis? Yang mulia, Begini, tadi kita di awal sekali sebelum dibacakan surat dakwaan sudah interupsi. Ada yang salah dari proses ini. Ketika masih dalam status tersangka Ibu Tifa ini, harusnya sudah menerima lengkap seperti yang diterima oleh pengadilan ini. Disebutkan dengan jelas di situ, ya. Pasal 75 ayat 6 itu identik hampir sama dengan pasal salinan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan. Tolong yang mulia, saya dengar Begitu dulu ya. yang mulia. Kalau berita acara pemeriksaan nanti Yang mulia tolong saya disampaikan jelaskan juga. dulu yang mulia, boleh? Saya selesaikan dulu, boleh? Pasal 146 ayat 4 KUHP yang lama hampir sama kata-katanya dengan itu yang mulia. Kita ini mau secara KUHP apa tidak, itu saja dasar persoalannya. Kalau kita mempersoalkan apa yang dimaksud, kita sudah praktek sekian tahun, bertahun-tahun dengan KUHP yang lama dengan seperti itu. Mengapa ketika KUHP baru kita kemudian akan berubah? Kan tidak. Dan jangan jaksa mengatakan ini sudah tahapnya begini-begini. Sudah kita ini lega hati, sudahlah dengan pembacaan surat dakwaan. Tapi jangan kemudian kita melakukan normalisasi kesalahan. Mari kita luruskan persidangan ini. Terima kasih. Majelis, saya akan bacakan KUHP yang lama ya. Itu di dalam penjelasannya saya bacakan, yang dimaksud dengan surat pelimpahan perkara adalah surat pelimpahan perkara ini sendiri lengkap. Lengkap beserta surat dakwaan dan berkas perkara. Apakah kita sepakat persidangan ini melanggar undang-undang? Nah, ini jelas majelis. Iya, sekarang Oleh sebab kita itu, mohon izin majelis hakim. pertanyaan saya, ya. kenapa harus ada yang Mohon izin majelis hakim. Nanti akan Kami keberatan majelis hakim. Kami barusan kita semua sudah menerapkan KUHP yang lama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Kenapa kita kembali lagi ke undang-undang yang sudah tidak berlaku lagi? Terima kasih majelis hakim. Gini loh Bapak. Tidak ada yang menyatakan bahwa yang namanya berkas perkara itu tidak termasuk berita acara. Apa ada pernyataan di KUHP baru seperti itu? Tidak ada. Jadi kan yang diperlukan kan berita acaranya juga. Kami juga akan mengambil beberapa poin di berita acara itu. Iya. Khusus-khususnya Kan laporan. bersedia memberikan berita acara. Tapi tidak semuanya majelis. Ini persidangan secara terbuka, ini dilihat seluruh rakyat Indonesia loh majelis. Bukan cuma kami aja, itu semua wartawan itu ada. Dan saya yakin ada wartawan luar negeri. Mohon izin majelis hakim. Advokat atau penasihat hukum mungkin harus memahami bahwa salinan berita acara dengan berkas perkara itu kan berbeda, ya kan? Dalam yang diamanatkan dalam KUHP itu adalah salinan berita acara. Berita acara. Itu. Ya. Jadi Yang kita mulia. sudah siap memberikan berita acara. Kalau dengan barang bukti dan lain sebagainya, administrasinya itu kan nanti akan kita hadapkan, kita lihat bersama-sama di persidangan ini. Sebagaimana penetapan dari majelis hakim, penetapan persidangan bahwa menghadirkan terdakwa dan saksi-saksi dan beserta barang bukti. Ya, itu nanti. Nah, itu mulia. nanti akan kita ya. Terima Yang kasih mulia, majelis hakim. yang diserahkan itu haruslah sama kepada pengadilan, kepada penyidik dan kepada advokat atau kepada tersangka. Masih tersangka ya. Harus sama karena redaksinya itu sama. Kalau tidak sama berarti ada diskriminasi dari penuntut umum kepada pihak tersangka. Tolong pahami itu dan tolong jangan diberi ruang untuk melakukan diskriminasi kepada Tidak ada pemberian ruang untuk diskriminasi ya bagus, Bapak ya. kalau gitu Kita kabulkan sudah permohonan kami. mendengarkan. Kabulkan permohonan Ya. kami agar diberikan dokumen yang sama persis antara yang majelis terima, yang diterima penyidik dengan yang kami terima. Tolong dibuat itu identik jumlahnya. Terima kasih. Iya. Makanya. Kalau dikatakan bahwa KUHP lama Begini ya Pak ya, kita akan kembali kepada
KUHAP-nya ya, KUHAP 20 2025, surat pelimpahan dan dakwaan. Nanti akan disertai dengan berita acara pemeriksaan, akan diberikan. Kalau mengenai barang bukti akan ditunjukkan di persidangan. Itu sudah berlaku dari dulu seperti itu. Saya akan memberikan waktu untuk mengajukan perlawanan 1 minggu. Hari Kamis tanggal 9 Juli 2026. Begitu ya. Hari ini juga diserahkan BAP-nya, ya Pak ya. Gitu ya. Pertanyaan kami, jika hari ini tidak diserahkan bagaimana majelis? Nanti sampaikan di persidangan berikutnya. Ya, kalau Pak. memang saudara terlambat untuk menerima, kemudian masih perlu waktu, silakan disampaikan. Jika hari ini kami tidak terima, apa konsekuensinya? Apakah kita tunda lagi persidangan ini? Karena kami kemarin sore sudah mengirim orang, faktanya dari 1,5 meter itu hanya Ya, nanti kalau masih kurang waktu 1 minggu di tanggal 9 bisa disampaikan. Kalau memang terlambat penuntut umum untuk memberikan berita acara, kita beri waktu lagi. Begitu ya Pak ya. Kan tanggal 9. Kalau memang ternyata mundur, Bapak masih perlu waktu, kita akan berikan waktu lagi. Iya. Begitu ya. Itu ya. Jadi sebelum kita menutup persidangan ya Pak ya, kita akan membacakan bahwa tolong dibantu siapapun yang hadir di sini, Pengadilan Negeri Jakarta Timur akan melakukan persidangan secara bersih, tidak menerima suap atau apapun juga ya, atau siapapun yang mengatasnamakan pengadilan, baik hakim, panitera pengganti ataupun pegawai negeri Pengadilan Negeri Jakarta Timur kepada saudara-saudara ya, entah itu dari penuntut umum atau kepada terdakwa atau kepada advokat, silakan dilaporkan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung atau ke KPK, Ketua Pengadilan Tinggi atau Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ya, kita melakukan persidangan secara fair, secara bersih, hanya akan mencari fakta dalam persidangan. Begitu ya terdakwa ya? Silakan dipergunakan haknya. Begitu ya. Kita akan menunda persidangan hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 dengan acara perlawanan yang akan diajukan oleh tim advokat pukul 9.00. Ada yang mau disampaikan sebelum ditutup? Sama ya, pukul 9 ya Pak ya, tadi bisa juga hadir pukul 9. Begitu ya. Sidang selesai, ditutup. Hadirin dimohon berdiri, Majelis Hakim bersiap meninggalkan ruang persidangan. Terima kasih. Ya, pemirsa, itu dia tadi selesai sudah persidangan atau sidang perdana kasus ijazah Jokowi dengan terdakwa Dr. Tifa, dan rencananya akan dilanjutkan pada Kamis mendatang tanggal 9 Juli 2026 dengan agenda yaitu perlawanan hukum dari Dr. Tifa. Dan tadi Dr. Tifa juga menjawab dakwaan yang telah dibacakan oleh jaksa, di mana Dr. Tifa tidak akan melakukan restoratif justice, kemudian juga akan mengajukan perlawanan hukum. Namun tadi terjadi perdebatan antara jaksa dengan tim advokat, di mana tim advokat menanyakan mengenai berita acara pemeriksaan atau berita acara yang lengkap yang belum diberikan oleh jaksa hingga saat ini, di mana ia menilai bahwa yang diberikan adalah berbeda dengan yang diberikan kepada hakim dan juga yang dipegang oleh jaksa. Dari mana tadi majelis hakim juga memutuskan bahwa KUHAP yang dipakai yaitu KUHAP nomor 20 tahun 2025, di mana surat pelimpahan dan dakwaan yang diberikan kepada tim advokat, dan di mana tadi tim advokat juga menyatakan bahwa akan melakukan atau mengajukan perlawanan jika permintaan salinan BAP yang lengkap itu diberikan kepada mereka.
Sementara tadi juga jaksa menyatakan bahwa salinan berita acara berbeda dengan berita acara pemeriksaan. Ya pemirsa, rencananya sidang akan dilanjutkan pada tanggal 9 Juli 2026 atau Kamis mendatang, di mana tim kuasa hukum atau tim advokat Dr. Tifa diberikan waktu selama 1 minggu untuk menyiapkan perlawanan hukum untuk menjawab semua dakwaan yang tadi disebutkan oleh jaksa. Ya, dan pemirsa, usai sidang selesai, tim kuasa hukum dan juga Dr. Tifa meninggalkan ruangan sidang. Gak bisa. Dan rencananya akan memberikan komentar terkait jalannya persidangan tadi. Sorry. Di bawah. Dan dalam persidangan tadi, tim dari Jokowi ini juga terlihat hadir, dan Dr. Tifa juga terlihat ditemani oleh Roy Suryo dan juga beberapa relawan atau tim pendukungnya yang juga hadir langsung dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur hari ini. Jaksa juga telah membacakan seluruh dakwaan yang telah disampaikan mengenai bukti-bukti apa yang disebutkan atau apa yang pernah disampaikan oleh Dr. Tifa dalam suatu acara yang menyebutkan mengenai ijazah Jokowi. Dan hari ini adalah sidang perdana kasus ijazah Jokowi terhadap terdakwa Dr. Tifa. Mana sidang dimulai pada pukul 9.20 tadi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dia datang didampingi oleh kuasa hukumnya, di mana tadi di awal persidangan ini juga sempat berjalan alot begitu, karena terjadi perdebatan antara jaksa dan juga tim advokat yang mempermasalahkan mengenai penerimaan atau pemberian BAP yang lengkap, di mana yang sampai saat ini belum diterima oleh tim advokat. Dan ini pun yang dijadikan syarat oleh tim advokat untuk mengajukan perlawanan hukum setelah jawaban dari dakwaan ini yang akan kita sama-sama nantikan, yaitu pada Kamis mendatang tanggal 9 Juli 2026. Dan saat ini kami juga tengah menanti pernyataan dari Tifa usai menjalani sidang. Teman-teman wartawan sekalian, kami sudah akan. Apakah terbuka dari belakang? Udah. Minta maaf, belakang kurang dengar. Bisa maju lagi.
teman-teman yang bukan wartawan, mohon sementara jangan masuk dulu, memberi kesempatan teman-teman wartawan. Ya, udah dimulai aja. Siapa dulu? Media. Ya, mulai aja. Mulai aja. Mulai aja, nanti keburu panas malah. Mulai aja. Maaf. Kami terpaksa. Cukup, bisa dijalan. Ada yang maju. Gak bisa. Oke, wartawan diam. Wawancara silakan. Wawancara. Ini kesempatan Dokter Tifa bicara. Duduk. Silakan, Mas. Turun. Baiklah, terima kasih ya atas supportnya. Seperti yang kita ketahui tadi, sempat terjadi perdebatan antara hakim, JPU dan kami. Kami keberatan tidak diberikan berkas secara lengkap. Bagaimana kami bisa melihat perkara ini secara komprehensif? Oleh sebab itu kami tadi sempat menyatakan bahwa ketentuan dari KUHAP ya, khususnya KUHAP lama dan sebagainya, karena sebagian masih menggunakan KUHAP lama. Dalam KUHAP lama itu yang dimaksud pelimpahan itu termasuk berita acara pemeriksaan, itu harus diberikan secara lengkap. Tetapi faktanya tidak mau memberikan. Oleh sebab itu kita bertanya, ada apa ini? Kok disembunyikan? Ketentuannya begitu dilimpahkan surat dakwaan itu harus sama. Apa yang diterima oleh hakim, apa yang diterima oleh jaksa, maupun kami PH perwakilan sebagai terdakwa. Namun kami tidak diberikan akses secara lengkap, tidak diberikan dokumen secara lengkap. Meskipun kami sudah kami mengajukan surat 2 kali tetap. Dan kemarin jujur pada saat salah satu PH atau advokat datang ke sana meminta berkas perkara, hanya diberikan 1/4. Padahal yang kami ketahui itu 1,5 meter itu berkasnya. Nah, oleh sebab itu ada tanda tanya besar. Ada apa ini? Kok dokumen-dokumen tidak diberikan pada kami secara fair? Ya kan? Mungkin dilanjutkan oleh Pak Lutfi. Ya, jadi persidangan ini kami anggap prematur. Mengapa? Karena ketidaklengkapan dari dokumen yang harusnya diserahkan kepada tersangka, bukan terdakwa ya, tersangka, pada waktu sebelum menjadi terdakwa itu harusnya sudah selesai dahulu, baru boleh dilimpahkan ke pengadilan. Ya, dengan demikian kami pun bisa menyiapkan segala sesuatunya, termasuk menyampaikan akan mengajukan perlawanan atau tidak di persidangan ini harusnya. Ya, jadi karena ketidaklengkapan itulah kami masih menimbang-nimbang tentang perlawanan. Tapi kami akhirnya setelah mendengar bacaan dari surat dakwaan tadi itu, kami bersikap mengajukan perlawanan. Demikian tambahan dan silakan Dokter. Dan satu hal lagi, itu pasal itu kan beberapa pasal, tapi isinya itu konsiderannya sama. Padahal di dalam setiap pasal unsurnya berbeda. Dan selalu dikatakan Roy Suryo CS. DKK. Roy Suryo DKK. Sedangkan persidangan ini ada persidangan Dokter Tifa, individu. Selalu dihubungkan dengan Roy Suryo dan kawan-kawan. Itu boleh jika ada pasal keikutsertaan 55 atau 56. Ini tidak ada pasal pesertaan. Oleh sebab itu, itulah nanti yang kami akan lawan, dan termasuk persidangan di Jakarta Timur ini. Kenapa demikian? Agak aneh. Kenapa satunya di Jakarta Selatan, satunya di sini? Walaupun Prapit itu juga merupakan persidangan. Kalau memang di sini, seharusnya di sini semua. Itulah salah satu nanti di dalam perlawanan kita.
Silakan Bu. Ya, baik ya. Jadi ada 3 hal yang paling utama, paling pokok di dalam dakwaan yang tadi dibacakan ya. Pertama adalah berkaitan dengan ilmu saya, ilmu anatomi morfologi yang memang sudah saya sampaikan di dalam iNews 29 April 2025. Saya diundang sebagai ahli, di mana di situ saya memberikan penjelasan tentang bagaimana saya melihat dari dokumen yang beredar atau benda digital yang beredar di internet yang banyak orang mengatakan itu sebagai ijazah Joko Widodo. Di situ saya menyoroti hanya satu hal yang menjadi domain saya, yaitu foto, ya. Karena itu saya menggunakan ilmu saya, anatomi morfologi, untuk memberikan penjelasan, ya. Kalau memang penjelasan ini harus dikomparasikan dengan ijazah asli, maka munculkan ijazah asli itu. Ya, sebab yang saya lakukan observasi itu adalah benda digital yang beredar di internet. Kita sama-sama tidak tahu apakah itu dokumen milik Joko Widodo. Ya, pertama itu. Dan jelas bahwa tadi disampaikan ya, walaupun oleh Joko Widodo saya dituduh dengan pasal besar ya, yang memang niatnya mau memenjarakan saya bertahun-tahun, yaitu pasal 32 dan 35, yang itu isinya adalah Undang-Undang ITE yang berisikan dakwaan manipulasi terhadap dokumen milik orang lain atau melakukan manipulasi atau edit agar dokumen palsu menjadi asli. Itu ternyata di dalam dakwaan tadi hanya dikatakan bahwa dasar saya dituduh pasal 3235 itu adalah lisan saya. Lisan saya ketika saya menyampaikan tentang ilmu saya. Jadi betul-betul definitif. Ya, di situ di dalam dakwaan itu sama sekali tidak ditunjukkan ya, dinyatakan di mana saya melakukan manipulasi. Yang dipakai ya, yang dipakai itu adalah lisan saya. Lisan udah jelas. Jadi itu pasal itu tentang gambar. Pasal yang betul-betul sangat sembarangan tentang gitu ya. Itu kan. Ya. Jadi pertama adalah kalau foto, saya dengan senang hati akan memberikan penjelasan sejelas-jelasnya di persidangan. Ya, dan foto itu saya tidak lakukan manipulasi sama sekali ya. Jadi intinya nih di dalam surat dakwaan yang tebal sekali itu, intinya yang dipermasalahkan, yang kemudian Pak Joko Widodo itu mengatakan bahwa saya itu telah menghina sehina-hinanya dan merendahkan serendah-rendahnya. Itu adalah ketika saya membicarakan tentang benda digital yang beredar. Ya, benda digital yang beredar di internet yang kita semua tuh melihat. Ya, dan saya juga memberikan penjelasan secara keilmuan saya. Ya, sesuai kompetensi saya sebagai dokter. Jadi pasal ini semua itu tidak ada relevansinya dengan saya. Nah, adapun tuduhan yang rendah ya, artinya yang tuduhan yang bulanan tahunan, yaitu yang berkaitan dengan pasal pencemaran nama baik dan fitnah ya, itu tolong dibuktikan dulu di mana saya melakukan pencemaran nama baik, di mana saya melakukan fitnah. Karena yang saya bicarakan, yang menjadi objek kajian saya, yang menjadi objek observasi saya itu benda digital yang beredar di internet. Ya, jadi bagaimana caranya agar Pak Joko Widodo itu membuktikan bahwa saya melakukan pencemaran nama baik, bahwa saya telah memfitnah, maka Pak Joko Widodo wajib untuk menunjukkan ijazah aslinya, bukan di sidang, bukan hanya di sidang, tapi juga di publik. Oleh karena itu, karena ini adalah delik aduan juga, pencemaran nama baik dan fitnah, maka Pak Joko Widodo mutlak wajib hukumnya hadir di persidangan, tidak melalui mekanisme-mekanisme seperti yang disampaikan oleh para advokatnya. Ya, demikian teman-teman ya. Jadi saya akan sangat percaya diri untuk memberikan penjelasan tidak hanya di sidang, tapi juga kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dan ini alhamdulillah juga ada beberapa media internasional ya. Ini menjadi bukan hanya sekedar publik Indonesia domain, tapi ini menjadi internasional domain. Jadi hati-hati kepada semua pihak, termasuk kepada jaksa, termasuk kepada hakim. Karena tadi jaksa seakan-akan ingin menyembunyikan berkas perkara, berita acara pemeriksaan. Mereka nekat ngeyel, tidak mau memberikan BAP kepada kami, padahal itu secara undang-undang itu penting sekali. Silakan Dato'. Ya, jadi yang namanya berkas perkara itu istilah yang selama ini sudah digunakan dalam KUHP yang lama
yang mana itu bermakna berita acara dan daftar alat bukti yang diajukan. Bukan barang buktinya, tapi daftarnya itu disampaikan kepada kami. Itu sudah berlangsung puluhan tahun. Mengapa baru tadi dipertanyakan seolah-olah jaksa ini baru saja praktek di pengadilan begitulah. Ya tidak profesional. Terima kasih. Tersangka lain yang bisa dijadikan tersangka pada Kita tidak membicarakan tersangka. Ya itu wilayah dari hakim ya, wilayah hakim ya. Kita fokus saja dengan kasus saya. Ya. Oke. Baik, sudah? Ya, terima kasih banyak. Makasih ya.